Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang sahabat yang sejak remaja sudah menghunus pedang demi melindungi Rasulullah. Sahabat yang darahnya tumpah bukan karena dunia, tapi karena fitnah yang membelah umat. Namun akhirnya beliau mendapatkan kesaksian langsung dari Nabi. Thalqah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Kalau Zubair bin Awam yang pedangnya berjasa menegakkan Islam masih diuji dengan fitnah yang mengoyak hati, bagaimana dengan kita yang imannya rapuh? Apakah kita masih tega meremehkan persaudaraan hanya karena urusan dunia? Ya Allah, jadikan hati kami bersih seperti hati para sahabat Nabi yang Engkau sucikan dari dendam. Satukan kami kelak bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalqah, Zubair, dan seluruh sahabat di surgamu. Jangan biarkan lisan kami mencela mereka, tapi jadikan kisah mereka pelita bagi iman kami. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kisah perjuangan Zubair bin Awam ini membuat hati Anda bergetar, jangan berhenti di sini. Terus ikuti serial sejarah sahabat agar kita belajar mencintai Rasulullah dengan cara mencintai orang-orang yang beliau cintai. Mari sebarkan kisah ini agar makin banyak muslim yang bangga dengan warisan iman para sahabat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar belakang dan keutamaan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, nama ini tidak bisa dilepaskan dari deretan sahabat besar Nabi yang memikul beban sejarah Islam sejak masa awal dakwah. Nasabnya jelas dan mulia, Zubair bin Awam bin Khuwailid. Beliau adalah keponakan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari jalur ibunya Safiyah binti Abdul Muthalib, Zubair juga merupakan sepupu langsung Nabi, sebab Safiyah adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sejak lahir Zubair tumbuh di lingkungan keluarga yang berpengaruh di Mekah. Namun, yang lebih penting, nasab itu kelak berpadu dengan keberanian dan iman yang menjadikannya salah satu figur sentral dalam sejarah perjuangan Islam. Zubair termasuk golongan awal yang memeluk Islam. Sebagian riwayat menyebut usianya sekitar 15 atau 16 tahun ketika beliau mengucapkan syahadat. Masih remaja, namun keberaniannya melampaui orang-orang dewasa. Hal ini menjadi tanda bahwa Islam sejak awal tidak hanya ditopang oleh orang-orang tua berpengalaman, tetapi juga oleh pemuda yang siap mengorbankan segalanya demi keyakinan baru yang mereka peluk. Sejarah mencatat Zubair adalah salah satu dari al-asyrah al-mubasyarah bil jannah, yaitu 10 sahabat yang secara jelas dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Nama-nama ini disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya riwayat Imam At-Tirmidzi bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalqah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Sa'id, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Zubair menempati posisi istimewa dalam daftar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberi kabar gembira berupa surga untuk Zubair, tetapi juga menyebutnya dengan gelar khusus, yaitu Al-Hawari. Dalam bahasa Arab, Hawari bermakna sahabat dekat, penolong setia, dan orang yang bersih dalam niat serta kesetiaan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Gelar ini bukan sekedar panggilan kehormatan, tetapi pengakuan langsung dari Nabi atas kesetiaan Zubair dalam setiap situasi, terutama di medan pertempuran yang menentukan hidup dan matinya umat Islam. Keutamaan lain Zubair adalah keberaniannya yang luar biasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Zubair memiliki luka-luka bekas perang di sekujur tubuhnya, dari ujung kaki hingga leher. Itu menunjukkan bahwa sejak muda hingga wafatnya, Zubair hidup di garis depan perjuangan. Beliau tidak pernah puas berada di belakang,
melainkan selalu memilih menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin. Seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair, putra Zubair sendiri, pernah mengatakan, Zubair tidak pernah mundur dalam peperangan dan tidak pernah lemah dalam membela kebenaran. Testimoni ini bukan hanya datang dari anaknya, tetapi diperkuat oleh riwayat-riwayat sahih yang menggambarkan bagaimana Zubair selalu menjadi salah satu perisai Islam sejak hari pertama. Dari latar belakang ini, jelaslah bahwa Zubair bin Awam bukan sekedar sahabat biasa. Beliau adalah pejuang yang hidupnya penuh dengan pengorbanan sejak remaja hingga akhir hayatnya. Dan gelar Hawari Nabi menjadi bukti bahwa kesetiaannya tercatat tidak hanya dalam sejarah manusia, tetapi juga dalam sabda Rasulullah yang dijamin kebenarannya. Zubair, sang pembela pertama. Setelah kita melihat bagaimana Zubair bin Awam radhiyallahu anhu memiliki nasab yang mulia dan mendapat gelar istimewa sebagai Hawari Nabi, kini kita beralih pada salah satu peristiwa yang menunjukkan keteguhan hatinya di awal Islam. Zubair tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah. Kejadian ini terjadi di Mekah ketika dakwah Islam masih di fase awal, penuh tekanan dan ancaman terhadap Nabi bisa datang kapan saja. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib dan juga diceritakan oleh Urwah bin Zubair bahwa suatu hari beredar kabar di Mekah, Muhammad telah dibunuh. Kabar itu cepat menyebar di tengah kaum Quraisy yang memang selalu mencari cara untuk melemahkan semangat para pengikut Nabi. Saat mendengar kabar ini, Zubair yang masih remaja tidak tinggal diam. Tanpa berpikir panjang, beliau langsung menghunus pedangnya dan bersumpah akan membela Rasulullah walau harus menghadapi Quraisy sendirian. Bayangkan, seorang pemuda belasan tahun siap melawan seluruh kabilah Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar dan memiliki senjata lebih lengkap. Tidak lama kemudian, Zubair bertemu dengan Rasulullah SAW yang ternyata masih hidup. Melihat Zubair dengan pedang terhunus, wajahnya tegas, dan tubuhnya siap berperang, Nabi pun menenangkan dirinya. Rasulullah kemudian mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk pedang Zubair. Doa ini kelak terbukti. Sepanjang hidupnya, pedang Zubair selalu menjadi simbol keberanian di medan perang. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menyebutkan kisah ini sebagai bukti awal ketegasan Zubair bin Awam. Meski masih muda, keberaniannya tidak diragukan. Sementara ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah juga menegaskan bahwa inilah alasan mengapa Zubair menjadi sosok yang selalu siap berada di garis depan. Kisah ini penting karena menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa berita bohong dan fitnah sudah dipakai Quraisy sejak awal untuk melemahkan kaum muslimin. Kedua, Zubair menjadi contoh generasi muda Islam yang tidak menunggu perintah untuk membela agama, melainkan bergerak dengan spontanitas iman. Sejak saat itu, Zubair semakin dikenal sebagai pedang Islam. Beliau tidak hanya sahabat dekat Nabi, tetapi juga perisai hidup yang siap melawan siapapun yang mencoba menyentuh Rasulullah SAW. Keberanian di medan perang. Setelah peristiwa Mekah yang menjadikan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah, perjalanan hidupnya terus diwarnai dengan keberanian di medan pertempuran. Zubair tidak hanya dikenal sebagai sosok yang cepat bereaksi membela Rasulullah, tetapi juga sebagai pejuang yang konsisten berada di garis depan setiap kali Islam berhadapan dengan musuh besar. Ketika Perang Badar meletus pada tahun kedua Hijriah, Zubair termasuk di antara 313 pasukan Muslim yang menghadapi lebih dari 1.000 pasukan Quraisy. Dalam kondisi tidak seimbang, keberanian pribadi para sahabat menjadi faktor penentu. Disinilah nama Zubair kembali bersinar. Riwayat sahih menyebutkan bahwa pada hari Badar, malaikat Jibril turun dalam rupa Zubair bin Awam. Hal ini menunjukkan betapa tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat,
Malaikat Jibril berkata kepadaku, "Bagaimana pendapatmu terhadap sahabat-sahabatmu yang ikut perang Badar?" Aku menjawab, "Mereka adalah sebaik-baik kaum." Lalu Jibril berkata, "Demikian juga para malaikat yang ikut perang. Mereka adalah sebaik-baik malaikat." Dan Jibril pada saat itu turun dengan memakai pakaian seperti pakaian Zubair bin Awam. Riwayat ini menjadikan bukti bahwa Zubair bukan hanya dikenal di kalangan manusia, tetapi juga dicatat dalam persaksian langit. Dalam pertempuran itu, Zubair tampil dengan ciri khas yang diingat banyak sahabat. Beliau mengenakan sorban kuning. Para sahabat menjadikannya tanda keberanian. Beberapa riwayat menyebutkan ketika para malaikat ikut membantu kaum muslimin, mereka pun memakai sorban kuning menyerupai gaya Zubair bin Awam. Peran Zubair di Badar sangat signifikan. Beliau terlibat langsung dalam duel melawan pasukan Quraisy, termasuk melumpuhkan beberapa pemimpin mereka. Sumber-sumber sejarah seperti Siyar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi mencatat bahwa Zubair berhasil menewaskan Ubay bin Khalaf, salah satu musuh besar Islam yang pernah berjanji akan membunuh Nabi. Tindakan ini menunjukkan keberanian sekaligus kecintaan Zubair kepada Rasulullah, karena beliau menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Setelah Badar, datang perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Pasukan Quraisy yang kalah di Badar menuntut balas dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Zubair lagi-lagi tampil di garis depan. Meski kondisi kaum muslimin berbalik karena sebagian pemanah meninggalkan posnya, Zubair tetap berjuang mempertahankan Rasulullah yang menjadi target utama musuh. Zubair termasuk di antara sahabat yang berdiri di sekitar Nabi ketika pasukan Quraisy hampir berhasil menembus barisan muslimin. Keberanian dan kesetiaannya di saat genting ini sejalan dengan gelar Hawari yang diberikan Nabi kepadanya. Dalam perang Khandaq atau Ahzab, ketika Madinah dikepung koalisi Quraisy, Yahudi, dan kabilah-kabilah Arab, Zubair juga memegang peran penting. Rasulullah pernah berkata kepada kaum muslimin, "Siapakah yang mau pergi memeriksa kabar musuh dan akan menjadi temanku di surga?" Zubair bangkit menjawab, "Aku, wahai Rasulullah." Nabi mengulanginya hingga 3 kali, dan setiap kali itu pula Zubair maju. Lalu Nabi berkata, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat ini menguatkan bukti kesetiaan Zubair. Di saat orang lain ragu, beliau selalu yang pertama menyambut panggilan Rasulullah. Ketika kaum muslimin menghadapi suku Hawazin dan Saqif dalam perang Hunain, sebagian sahabat sempat terkejut dengan serangan mendadak yang membuat pasukan muslimin terpencar. Namun Zubair tetap bersama Nabi, bersama para sahabat inti. Beliau bertahan di sekitar Rasulullah hingga pasukan berhasil dihimpun kembali dan memenangkan pertempuran. Peran Zubair dalam pertempuran besar ini menunjukkan bahwa keberaniannya bukan hanya di masa awal, tetapi juga konsisten hingga Islam menjadi kekuatan besar di Jazirah Arab. Keberanian Zubair mencapai puncaknya dalam perang Yarmuk, melawan pasukan Romawi Bizantium yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan muslimin. Riwayat menyebutkan bahwa Zubair berperan penting dalam memecah barisan Romawi. Beliau menembus pasukan musuh dengan kekuatan yang luar biasa, membuat barisan mereka kacau. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa ayahnya memiliki luka-luka bekas perang di seluruh tubuhnya. Bahkan dikatakan tidak ada satu bagian pun di tubuhnya kecuali ada bekas tusukan atau tebasan pedang. Abdullah bin Zubair pernah berkata, "Aku menghitung di tubuh ayahku ada lebih dari 100 luka akibat pedang, tombak, dan panah. Namun semua luka itu tidak membuat Zubair mundur dari jihad di jalan Allah." Dari Badar hingga Yarmuk, nama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tercatat sebagai simbol keberanian. Beliau bukan hanya seorang prajurit, melainkan benteng hidup bagi Rasulullah. Riwayat tentang malaikat Jibril turun menyerupai dirinya di Badar adalah pengakuan langsung dari langit atas kedudukan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Tubuhnya yang penuh luka menjadi bukti bahwa sepanjang hidupnya beliau tidak pernah jauh dari medan jihad.
Inilah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai hawari. Karena Zubair tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga di saat genting, ketika keberanian seorang benar-benar diuji. Fitnah besar dan perang Jamal. Sejarah Islam tidak hanya dipenuhi dengan kemenangan melawan musuh-musuh dari luar. Ujian yang lebih berat justru datang dari dalam tubuh umat sendiri, yaitu saat terjadi perpecahan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah yang kemudian dikenal sebagai fitnah besar pertama dalam Islam. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu wafat secara tragis pada tahun 35 Hijriah. Beliau dibunuh oleh pemberontak yang datang dari luar Madinah. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi kaum muslimin. Bukan hanya karena terbunuhnya seorang khalifah yang mulia, tetapi juga karena darahnya ditumpahkan oleh orang-orang yang mengaku bagian dari umat Islam. Kondisi ini memecah belah kaum muslimin. Sebagian besar sahabat menuntut agar para pembunuh Sayyidina Utsman segera diadili dan dijatuhi qisas. Namun kondisi politik tidak stabil. Para pembunuh Sayyidina Utsman masih bercampur dengan pasukan kaum muslimin. Bahkan sebagian menyusup ke dalam barisan yang mendukung khalifah baru, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di tengah situasi yang penuh tekanan, muncul inisiatif dari sebagian sahabat untuk menuntut keadilan. Di antara mereka adalah Thalqah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berangkat ke Basrah dengan tujuan menuntut qisas atas pembunuhan Sayyidina Utsman. Motivasi mereka bukanlah mencari kekuasaan, melainkan menuntut tegaknya hukum Allah. Hal ini penting untuk ditegaskan, karena sebagian orang keliru memahami seolah-olah para sahabat haus kekuasaan. Padahal sumber-sumber Ahlus Sunnah menekankan bahwa niat mereka adalah menuntut keadilan bagi Khalifah Utsman bin Affan yang terbunuh secara zalim. Di sisi lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang baru diangkat sebagai khalifah memiliki pandangan berbeda. Sayyidina Ali tidak menolak qisas, tetapi beliau menilai pelaksanaannya harus ditunda sampai kondisi stabil. Jika qisas disegerakan, khawatir akan menimbulkan perang saudara yang lebih luas. Karena para pembunuh Sayyidina Utsman sudah bercampur dengan masyarakat dan sulit dipisahkan. Inilah perbedaan ijtihad di antara para sahabat. Semuanya berangkat dari niat yang baik, tetapi cara pandangnya berbeda. Ketika akhirnya dua kelompok besar kaum muslimin bertemu di dekat Basrah, terjadilah ketegangan. Namun riwayat sahih menunjukkan bahwa sebenarnya kedua pihak tidak berniat saling berperang. Mereka berusaha mencari jalan damai. Tetapi para pemberontak yang membunuh Sayyidina Utsman merasa khawatir akan ditangkap dan dihukum jika perdamaian tercapai. Maka pada malam hari mereka melakukan provokasi dengan menyerang secara diam-diam. Serangan ini membuat masing-masing pihak saling menyangka dikhianati, hingga akhirnya pertempuran pun pecah. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Perang Jamal. Sebelum perang berlangsung, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sempat bertemu langsung dengan Zubair bin Awam. Dalam pertemuan itu, Sayyidina Ali mengingatkan sebuah sabda Rasulullah yang pernah beliau dengar. Sayyidina Ali berkata, "Engkau akan memerangiku dalam keadaan engkau zalim." Ucapan ini membuat Zubair bin Awam teringat kembali. Beliau sadar bahwa kehadirannya di medan itu bisa menjadikannya bagian dari konflik yang tidak seharusnya beliau ikuti. Seketika itu juga, Zubair memutuskan untuk mundur. Beliau tidak ingin lagi berhadapan dengan Sayyidina Ali, sepupunya, sahabat lamanya dalam perjuangan, dan salah satu orang yang sangat dicintai Rasulullah. Riwayat ini disebutkan dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa tindakan Zubair bin Awam menunjukkan ketakwaannya. Beliau memilih untuk mundur ketika menyadari dirinya bisa berada di posisi yang salah. Perang Jamal adalah salah satu ujian terbesar dalam sejarah umat Islam. Sahabat-sahabat utama yang sebelumnya bahu-membahu membela Nabi, kini berada dalam posisi yang berseberangan. Namun penting digarisbawahi,
bahwa perbedaan mereka bukanlah karena ambisi dunia, melainkan karena perbedaan ijtihad dalam menghadapi fitnah besar setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa semua sahabat dalam peristiwa ini memiliki niat baik. Mereka tidak bisa disamakan dengan pemberontak yang benar-benar melanggar syariat. Apa yang terjadi adalah kesalahan ijtihad manusiawi di tengah kondisi yang sangat kacau. Syahidnya Zubair bin Awam. Keputusan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk mundur dari perang Jamal adalah tanda ketakwaannya. Beliau sadar bahwa berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukanlah pilihan yang benar. Maka setelah mengingat sabda Nabi yang diingatkan oleh Sayyidina Ali, beliau memilih meninggalkan medan pertempuran. Namun perjalanan hidupnya tidak berhenti di situ. Justru dalam perjalanan itulah Allah menakdirkan akhir hidupnya dengan cara yang tragis. Dalam perjalanan pulang dari Basrah, Zubair bin Awam berhenti di suatu tempat untuk melaksanakan sholat. Beliau tetap menjaga ibadah meski kondisi politik sangat kacau, menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada Allah lebih utama daripada semua hiruk-pikuk dunia. Namun saat itulah seorang laki-laki bernama Amr bin Jurmus mengintainya. Dengan licik, Amr membunuh Zubair ketika beliau sedang sholat. Peristiwa ini mengguncang kaum muslimin. Bagaimana mungkin seorang sahabat besar Rasulullah, hawari Nabi yang tubuhnya penuh luka karena membela Islam, justru dibunuh oleh sesama muslim dalam keadaan sujud kepada Allah. Sejarah mencatat pembunuhan ini sebagai salah satu noda kelam dari fitnah yang melanda umat Islam setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah membunuh Zubair, Amr bin Jurmus membawa pedangnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengira perbuatannya akan mendapat pujian dari khalifah, bahkan berharap dianggap sebagai pahlawan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika pedang itu diletakkan di hadapan Sayyidina Ali, beliau menangis. Sayyidina Ali mengambil pedang itu, menciumnya, lalu berkata dengan penuh kesedihan, "Sampaikan kepada pembunuh putra Safiyah itu bahwa tempatnya di neraka." Putra Safiyah yang dimaksud adalah Zubair, karena ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Sayyidina Ali ini tercatat dalam Musnad Ahmad dan riwayat Ibnu Abi Saibah dan disahihkan oleh Al-Albani. Perkataan Sayyidina Ali bukan sekedar ungkapan emosional. Beliau menunjukkan betapa mulianya kedudukan Zubair dan betapa besar dosanya membunuh seorang sahabat yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Amr bin Jurmus mungkin mengira tindakannya akan mengangkat derajatnya. Namun setelah mendengar ucapan Sayyidina Ali, beliau justru diliputi rasa takut dan penyesalan. Riwayat menyebutkan bahwa akhirnya Amr bin Jurmus bunuh diri. Peristiwa ini mempertegas bahwa siapapun yang berani menumpahkan darah sahabat Nabi dengan zalim tidak akan mendapat kebaikan. Kematian Zubair bin Awam menjadi salah satu luka terdalam bagi umat Islam. Beliau bukan hanya sahabat Nabi, tetapi juga salah satu dari Al-Asrah Al-Mubasyarah bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah hawari Rasulullah yang sepanjang hidupnya menjadi benteng di medan perang dan tubuhnya penuh dengan luka-luka karena membela Islam. Namun justru orang seperti itulah yang dibunuh di masa fitnah, bukan oleh musuh Quraisy atau Romawi, melainkan oleh seorang muslim yang termakan provokasi. Peristiwa ini memberikan pelajaran besar bahwa fitnah internal jauh lebih berbahaya daripada ancaman eksternal. Sikap Sayyidina Ali terhadap pembunuhan Zubair sangat jelas. Beliau tidak pernah ridho dengan perbuatan itu, bahkan mengecamnya dengan keras. Sayyidina Ali bukan hanya menolak memuji pembunuhnya, tetapi juga menegaskan tempatnya di neraka. Ini menjadi bukti bahwa perselisihan yang terjadi antara sahabat bukanlah permusuhan pribadi. Sayyidina Ali tetap menghormati Zubair sebagai salah satu pejuang utama Islam. Tangisnya di hadapan pedang Zubair adalah saksi sejarah betapa dalamnya ikatan persaudaraan antara mereka, meski sempat berbeda pandangan dalam urusan politik.
Syahidnya Zubair bin Awam memberikan kita banyak pelajaran. Pertama, kesetiaan tidak selalu berarti hidup panjang. Meski Zubair mengabdikan hidupnya untuk Islam, takdir Allah menutup kisahnya dengan cara yang pahit. Kedua, fitnah internal lebih berbahaya daripada musuh luar. Jika di Badar, Uhud, dan Yarmuk, Zubair berhadapan dengan Quraisy dan Romawi, di Jamal, beliau menghadapi fitnah yang lahir dari sesama umat. Yang ketiga, sikap sahabat terhadap sahabat. Meski berbeda ijtihad, Sayyidina Ali tetap menghormati Zubair dan mengecam orang yang membunuhnya. Ini adalah pelajaran agar umat Islam tidak mudah menjatuhkan kehormatan sahabat Nabi. Doa Sayyidina Ali dan kesaksian surga. Syahidnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggalkan luka mendalam di hati kaum muslimin. Terlebih lagi bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zubair bukan hanya sahabat seperjuangan, tetapi juga sepupu sekaligus ipar Rasulullah. Mereka tumbuh bersama dalam Islam, menegakkan kalimat tauhid sejak hari-hari pertama dakwah. Karena itu, meski fitnah besar memisahkan mereka di medan Jamal, hati Sayyidina Ali tidak pernah menyimpan kebencian kepada Zubair bin Awam. Riwayat-riwayat sahih mencatat bahwa ketika kabar syahidnya Zubair bin Awam sampai kepada Sayyidina Ali, beliau menundukkan kepala, menangis, lalu mengadahkan tangannya. Beliau mendoakan Zubair dengan penuh haru, menunjukkan betapa ikatan persaudaraan iman lebih kuat dari luka politik dan fitnah yang melanda umat. Bahkan Sayyidina Ali menegaskan dengan sumpah, demi Allah, Zubair adalah termasuk orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Ucapan ini diriwayatkan dalam atsar-atsar sahih yang menunjukkan kesaksian Sayyidina Ali terhadap keutamaan Zubair bin Awam. Lebih jauh, Sayyidina Ali mendatangi kubur Zubair bin Awam. Di hadapan liang lahat itu, beliau membacakan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Dan kami cabut segala rasa dendam dari dada mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Sayyidina Ali mengaitkan ayat ini dengan persahabatan antara dirinya, Utsman, Talhah, dan Zubair. Beliau berharap meski sempat diuji dengan perbedaan pandangan di dunia, Allah akan mempertemukan mereka di akhirat dalam keadaan bersih dari segala perselisihan. Sebuah doa yang menggambarkan kelapangan dada, sekaligus pelajaran besar bagi umat bahwa persaudaraan iman jauh lebih tinggi nilainya daripada perselisihan politik. Riwayat-riwayat hadis pun menguatkan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talhah dan Zubair tetanggaku di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dinyatakan hasan. Hadis ini bukan hanya penghibur bagi keluarga Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, tetapi juga penegas bagi generasi setelahnya bahwa jasa-jasa mereka tidak terhapus oleh fitnah yang melanda. Sikap Sayyidina Ali juga memberi teladan. Meskipun beliau adalah khalifah yang sah, dan meskipun pertempuran Jamal sempat mempertemukan pasukannya dengan pasukan Zubair, beliau tidak pernah menanggalkan keutamaan saudaranya itu. Sayyidina Ali tidak membiarkan fitnah menjadi alasan untuk merendahkan sahabat yang dijamin surga. Inilah yang seringkali dilupakan sebagian orang ketika membicarakan sejarah fitnah. Mereka larut dalam perbedaan politik, lalu lupa bahwa para sahabat adalah manusia pilihan yang mendapat tazkiyah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perselisihan mereka tidak boleh dijadikan bahan celaan, tetapi harus dipelajari dengan sikap adil dan penuh adab. Dari doa Sayyidina Ali di kuburan Zubair bin Awam, kita belajar satu hal penting. Jika para sahabat saja yang sempat berhadapan di medan perang tetap mendoakan dan mengakui keutamaan satu sama lain, maka kita umat setelah mereka harus lebih hati-hati dalam berbicara tentang mereka. Kisah ini ditutup dengan keyakinan bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah pejuang sejati, salah satu hawari Rasulullah, seorang mujahid yang hidup dan wafat dengan pedang di jalan Allah. Beliau meninggalkan dunia dengan darah syahadah dan meninggalkan umat dengan warisan keberanian serta kesetiaan kepada Islam. Dan ketika Rasulullah bersabda bahwa Zubair adalah bagian dari Al-Asra Al-Mubasyarah, 10 sahabat yang dijamin surga,
maka itu adalah kepastian yang tidak tergoyahkan. Semua fitnah dunia hanyalah ujian sementara, sedangkan surga adalah janji abadi. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.